Pembahasan kita pada saat ini adalah bertemakan sanctification. Sanctification is obtained only in obedience to the will of God. Artinya, sanctification atau penyucian itu ada hubungannya dengan obedience atau penurutan. With many, sanctification is only self-righteousness, and yet these persons boldly claim Jesus as their Savior and Sanctifier. Dari kutipan itu, kita bisa dapatkan informasi bahwa orang yang disucikan atau orang yang sanctified adalah orang yang disanctified oleh Kristus sebagai sanctifier. Dan Kristus atau Yesus lah yang membuat dia righteous. Apabila tadi kita sudah simpulkan sanctification dan obedience satu paket, dan orang yang disanctified adalah orang yang disanctified oleh Tuhan Yesus, artinya obedience dari orang yang disanctified ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Dan di kutipan selanjutnya di FW 30.1 kita lanjut di kalimat yang pertama. If any man sin. Nah, dari kata ini sin atau dosa kita tahu bahwa artinya dia tidak menurut. Artinya berdosa dengan menurut berbeda, dan orang yang berdosa tidak bisa disanctify. Oleh karena dosa lawan dari menurut. Di kutipan selanjutnya dikatakan, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Dan kita tahu Jesus Christ di kutipan sebelumnya adalah sanctifier. Artinya ketika kita berdosa, kita ada Tuhan Yesus sebagai sanctifier. Dan juga yang adalah juru selamat. Dan di kutipan itu diteruskan, Jesus Christ the righteous. Artinya Yesus yang adalah sanctifier, yang adalah juru selamat ketika kita berdosa adalah the righteous. Itu sebabnya kita gak bisa self-righteous. Oleh karena self-righteous itu bukan Tuhan Yesus. Itu sebabnya jika saya mau disanctify atau jadi righteous, ada Tuhan Yesus yang adalah righteous. Dan saya punya righteousness tidak bisa terpisah dari Tuhan Yesus yang adalah the righteous. Artinya saya punya sanctification tidak bisa terpisah dari Tuhan Yesus. Dan saya punya penurutan tidak bisa terlepas dari Tuhan Yesus. Dan ketika kita berdosa, kita ada Tuhan Yesus. Dan fungsi Tuhan Yesus adalah supaya kita bisa menurut. Dalam kalimat selanjutnya dalam kutipan itu mengatakan, but God has not given His Son to a life of suffering and ignominy and a shameful death to release man from obedience to the divine law. Bapa tidak memberikan anaknya untuk hidup menderita dan mati hina untuk melepaskan manusia dari penurutan akan hukum Tuhan. Nah, berdasarkan pernyataan dari kutipan itu, kita mau lihat sisi lawannya, yaitu jika kita ubah menjadi demikian. Tetapi Tuhan memberikan anaknya untuk hidup menderita dan mati hina untuk manusia menurut hukum ilahi. Perhatikan dua prinsip yang ada dalam satu kalimat yang sudah kita dengarkan baru saja, yaitu diberikan atau memberikan anaknya untuk yang pertama hidup menderita, dan yang kedua adalah mati hina. Artinya untuk saya bisa menjadi righteous, Tuhan Yesus hidup menderita dan mati hina.
Tuhan Yesus hidup, menderita, dan mati hina untuk saya bisa righteous dan hidup menurut. Jadi jangan harap saya punya kondisi bisa disanctify, bisa menurut, atau bisa diseal di dahi saya jika Tuhan Yesus tidak hidup menderita dan mati hina. Nah, ketika kita sudah sadari itu, kita sudah dengar, dan kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, apakah pada saat ini saya tergugah atau tidak? Dia yang menderita dan terhina untuk saya bisa diapa? Untuk saya bisa diseal, bisa righteous, dan bisa menurut. Artinya saya yang menderita dosa ditolong oleh yang menderita hidup dan menderita mati saya. Bayangkan, untuk saya bisa nyaman hidupnya, Yesus harus menderita untuk saya dan tidak ada cara lain. Dan itulah dari segi positifnya. Sekarang kita akan membahas dari segi negatifnya. Tapi jangan pikir ketika Bapa memberikan anaknya untuk hidup menderita dan mati hina, dia lakukan itu untuk saya tidak perlu menurut. Aha, bagaimana saya tidak menurut jika disanctify-nya melalui menurut? Masa Tuhan Yesus buat itu semua supaya saya tidak menurut, padahal dialah yang bertanggung jawab untuk saya disanctify. Dengan kata lain, untuk saya menurut. Jika Tuhan Yesus yang bertanggung jawab untuk saya punya righteousness atau sanctification atau penurutan, artinya saya punya penurutan sangat tergantung dari penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus itulah penurutan saya. Dan kata penderitaan diasosiasikan dengan kata life ya. Hidup menderita, ingat? Artinya kalau hidup menderita itulah penurutan saya, maka di Filipi 2 ayat 8 dikatakan di situ obedient, yaitu life unto death. Life dan death. Ada dua unsur yang tadi kita sudah baca dalam kutipan dan kita temukan di Filipi 2 ayat 8. Jadi, kalau saya punya penurutan adalah penderitaannya Tuhan Yesus, saya pun akan suffer unto death, untuk dimateraikan. Jadi jangan harap authornya menderita dalam penderitaan, sedangkan saya tidak mau menderita untuk disanctify atau diseal atau untuk menurut. Jangan harap. Life dan death-nya Tuhan Yesus, life yang menderita dan death hina, itulah sebagai contoh untuk saya bisa dimateraikan. Dia kasih tunjuk penuh penderitaan kehidupannya, dan begitulah caranya jika kamu mau disanctify. Apa arti suffer unto death bagi saya, bagi kita, bagi Anda, bagi dia, bagi barang siapa saja? Suffer unto death adalah mati terhadap keinginan diri untuk melayani supaya tidak menderita. Sehingga kalau saya tidak suffer unto death, saya tidak mau suffer, sehingga keinginan saya untuk melayaninya tidak pernah mati. Sehingga tidak semenderita kalau mati. Kalau saya tidak suffer, saya tidak menderita, artinya saya tidak mati. Dan kalau saya mati, artinya saya menderita. Karena yang enak, yang mana saya tidak menderita, adalah lawannya
dari saya menderita. Dan apabila saya tidak menderita, artinya yang enak itu, yang adalah lawan dari menderita itu adalah yang saya layani. Maka kalau saya mau disanctify, apakah saya ada life dan death, penderitaan? No pain, no gain. Kalimat selanjutnya dalam kutipan itu mengatakan, "So great is deceptive power of Satan that many have been led to regard the atonement of Christ as of no real value." Begitu besarnya tipuan setan, sehingga cara Kristus untuk mempersatukan saya dengan Bapa tidak ada harganya lagi. Kalau setan bilang setan tiadakan atonement dari Kristus, artinya Kristus datang dan tidak menderita. Tipuan lainnya mengatakan kalau dia hidup gak menderita oleh karena dia adalah Tuhan. Saya kan manusia, kata mereka. Kata mereka yang adalah antikristus. Another deception adalah salah satu caranya untuk tidak menderita adalah dengan cara sinful flesh-nya selalu dilayani. Mereka katakan, kita gak bisa untuk tidak layani dosa. Emang tidak bisa? Artinya gak pernah menderita dan sangat enak sekali. Oleh karena selalu diampuni terus. Apakah bisa lihat betapa mematikannya hal demikian? Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Christ died because there was no other hope for the transgressor. Kristus mati karena tidak ada harapan bagi si pelanggar. Jangan lupa, kata mati dalam kalimat itu yang jadi dikatakan Christ died, mati berdasarkan kalimat sebelumnya, pasangannya adalah hidup, tidak bisa dipisahkan. Hidup dan mati satu paket. Artinya, Kristus punya kehidupan dan kematian adalah harapan bagi manusia. Kata lain manusia adalah transgressor. Artinya, kita punya pengharapan untuk menurut tidak ada kalau Yesus tidak hidup, menderita, dan mati hina. Artinya, perlu hidup, menderita, mati hina untuk kita bisa dari sin ke righteousness, obedience. He might try to keep God's law in the future. Dia berusaha untuk menurut. Posisinya dia sudah berdosa dan sekarang menurut. Dan sementara dia sedang berusaha untuk menurut, Allah mengatakan, bukankah kamu seharusnya udah mati? Siapa yang bayar kematian kamu? Kenapa kamu hidup pada saat ini? Kenapa kamu coba-coba untuk menurut? Bukankah kamu seharusnya di dalam kuburan? Itulah yang dikatakan the dead. But the dead which he had incurred in the past remain, and the law must condemn him to death. Artinya dengan dia hidup pun artinya sudah ada yang mati. Dalam kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk tidak melanggar bagi manusia. Artinya dia nggak bisa menurut walaupun dia hidup. Dan kita tahu dia hidup karena Tuhan Yesus mati. Walaupun Tuhan Yesus mati, dia hidup, dia nggak bisa menurut. Artinya kematian bukan persoalannya. Walaupun dia hidup, nggak mati, dia disuruh mati oleh the law yang condemn dia. Artinya persoalannya apa? Life, yaitu penurutannya yang dia tidak miliki. Itulah persoalannya. Jadi persoalannya adalah dia tidak
bisa menurut dalam kehidupannya. Artinya, kamu hanya tidak perlu mati kalau kamu menurut setelah kamu diberikan kesempatan. Tuhan Yesus kan sudah mati. Kamu bisa bilang demikian jika kamu menurut. Nggak bisa saya katakan Tuhan Yesus kan sudah mati, tapi kenyataannya kamu masih tetap berdosa. Life dan death-nya Tuhan Yesus itu penting untuk saya punya righteous, saya punya penurutan, saya punya sanctification. Dan yang dicari adalah penurutan. Dan penurutan itu hasil kematian Tuhan Yesus. Kematiannya, benefitnya adalah penurutan. Kalau kamu terima kematiannya Tuhan Yesus, kamu terima penurutan. Jangan terima kematian, lalu minta ampun terus kepada Tuhan Yesus. Kalau terima penurutan, kalau terima kematian Yesus, kematian tidak akan menjadi persoalan. Karena persoalannya adalah melanggar atau pelanggaran akan hukum Tuhan. Ujungnya kematian persoalan. Kalau kematian dan penurutan Yesus kita tolak. Kristus datang untuk membayar hutang. Di mana Tuhan Yesus datang untuk membayar hutang? Di Kolose 2 ayat 14. Kristus datang untuk orang berdosa yang mustahil bagi dirinya sendiri membayar hutang. Bagaimana orang yang berhutang mau membayar hutangnya jika dirinya sendiri berhutang? Bukankah orang lain yang harus membayar hutangmu? Thus, through the atoning sacrifice of Christ, dengan demikian, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus punya kematian, jangan lupa kematiannya bukan persoalan, tapi kematian itu membuka pintu untuk memberikan solusi untuk persoalan. Artinya kematian itu membuka pintu untuk second probation. Dan second probation adalah alos. Probation yang sama, tapi sekarang kita tidak bisa menurut. Jadi kematian itu hanya supaya saya bisa menurut, bukan supaya saya bisa melanggar lalu tunjuk-tunjuk Tuhan Yesus yang sudah mati. Nggak bisa demikian. Bukan setiap kali kamu berdosa, kamu tunjuk ke kayu salib. Tuhan Yesus bukan minister of sin. Roma 3:25. Yesus nyatakan righteousness-nya untuk dosa saya diampuni. Artinya setiap kali saya berdosa, saya tunjuk kematian Tuhan Yesus. Padahal dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati supaya saya diberikan kesempatan untuk menurut. Kalau Tuhan Yesus mati dan tidak bisa menurut, apakah itu bisa dikatakan kesempatan untuk menurut jika saya tidak bisa menurut dan Tuhan Yesus tahu saya tidak bisa menurut? Itu bukan kesempatan namanya. Kesempatan itu artinya kamu bisa menurut lagi. Artinya kematian itu jamin kamu bisa menurut. Bukan saya mati karena kamu tidak bisa. Kalau tidak bisa, itu bukan kesempatan, bukan probation. Kalau demikian, artinya saya mati bukan untuk memberikan kamu another probation. Probation adalah untuk menurut lagi. Dengan diberikan kepada saya another probation, artinya Tuhan Yesus tahu saya bisa menurut. Kalau kita katakan tidak bisa menurut, artinya kita katakan tidak diberikan probation. Lalu kenapa kita hidup? Yesus mati bukan untuk kita menurut. Yesus mati dan tahu kita tidak bisa menurut. Artinya Yesus mati hanya untuk merubah hukumnya. Yesus mati karena dosa atau pelanggaran hukum.
dan hukum yang katakan saya harus mati. Hukum katakan Tuhan Yesus harus mati karena menerima dosa saya. Dan setelah bayar, Tuhan Yesus katakan, hukum kamu sudah berubah. Kenapa Tuhan tidak rubah saja hukumnya sebelum dia mati? Kenapa harus repot-repot turun, menderita, dan mati hina untuk selanjutnya hanya bilang bahwa hukum sudah diganti? Penderitaan Yesus tidak ada gunanya. Dan setan senang kalau kita percaya ini. Tuhan Yesus mati karena dia mau saya menurut. Dia mati supaya saya hidup, supaya bisa tolong saya untuk menurut. Kematian Yesus adalah bukti hukum tidak berubah. Yesus bisa tolong kita untuk menurut. Apa buktinya? Kita diberikan probation saat ini. Pertanyaannya, apakah saya percaya? Sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, apakah pada hari ke-7 Tuhan capek? Apakah sangat sulit untuk menciptakan planet-planet dan semesta? Sebagaimana Yesus sangat mudah dan pasti menciptakan sepasti-pasti itulah kita bisa diselamatkan. Pertanyaannya, apakah percaya? Percaya artinya harus menderita. Untuk katakan mau selamat gampang. Apakah tahu daging menderita kelas berat kalau mau selamat? Tidak ada yang selamat kecuali daging harus menderita. Yesus mengambil sinful flesh untuk menderita. Lalu kita yang ada sinful flesh tidak mau menderita dan mau selamat. Bukan hanya Yesus mati untuk memberikan kesempatan, tapi dengan tunjukkan penderitaan. Penurutan setiap langkah penuh dengan penderitaan. Setiap langkah penurutan didampingi penderitaan daging. No pain, no gain.